Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir Anda di dunia. Bayangkan sebelum tidur Anda meninggalkan dunia dalam keadaan dosa yang belum Anda mintakan ampun kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang sering menunda-nunda taubat dengan alasan nanti saja, saya belum siap, atau nanti saja, saya masih muda. Tapi kematian tak pernah menunggu kesiapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk kehidupan zaman ini, manusia semakin mudah terjerumus ke dalam dosa, baik yang kecil apalagi dosa yang besar. Media sosial, godaan duniawi, ketidakmampuan menahan amarah, ucapan yang menyakiti, dan mata yang tak terjaga. Semua itu sering terjadi tanpa kita sadari. Terlebih lagi bagi sahabat-sahabat yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, usia di mana perjalanan sudah lebih dekat ke alam akhirat. Sudah saatnya kita serius memikirkan bekal untuk pulang, bukan hanya sibuk menumpuk dunia. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulai jalan kembali kepada Allah dengan benar? Apakah sudah cukup dengan istighfar, atau ada cara lain yang lebih konkret? Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat taubat. Namun sebelum kita lanjutkan, agar kajian ini bisa lebih luas dan bisa menjadi amal jariah sahabat-sahabat semua, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan tulis doa serta hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu doa dari sahabat semua diaminkan oleh ribuan orang. Dan juga tonton video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham dalam mengamalkan sholat taubat yang benar, dan insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana caranya agar taubat kita diterima, dan juga bagaimana sholat taubat itu dilakukan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat taubat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebagai bentuk penyesalan atas doa dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini bukan sekedar gerakan fisik,
tapi ungkapan hati yang hancur karena kesalahan dan memohon agar Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu taubat nasuha. Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa lalu ia berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Subhanallah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk diampuni. Hanya dengan sholat 2 rakaat penuh keikhlasan taubat, maka pintu ampunan dibuka lebar-lebar. Sholat taubat dilakukan seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat dengan niat khusus dan niat dibaca dalam hati, usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Langkah selanjutnya adalah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, yaitu disunahkan. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat pendek, lalu ruku', iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian bangkit ke rakaat kedua dan ulangi bacaannya, kemudian tasyahud akhir, lalu diakhiri dengan salam. Adapun surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat taubat adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 70 hingga ayat 71. Ayat ini menceritakan tentang ampunan Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Lalu yang kedua, ada pilihan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 tentang harapan bagi pendosa. Yang ketiga adalah Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-8 tentang taubat nasuha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara umum sholat taubat boleh dilakukan kapan saja selama bukan waktu-waktu yang dilarang, seperti setelah subuh hingga terbit matahari atau setelah asar hingga terbenamnya. Dan waktu yang paling utama adalah yang pertama dilakukan segera setelah melakukan dosa, yang kedua dikerjakan di sepertiga malam terakhir atau waktu tahajud ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yang ketiga dikerjakan sebelum tidur sebagai introspeksi dan penenang jiwa. Adapun untuk menjadikan sholat taubat kita bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus penuhi 3 syarat utama taubat dan nasuha. Yang pertama, menyesal dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka wajib
untuk meminta maaf dan mengembalikan haknya. Mungkin kita perlu merenungkan kisah ini, namun tidak ada salahnya saya akan mengingatkan kembali mengenai kisah ini. Dahulu ada seorang pembunuh yang datang kepada Rasulullah SAW. Dirinya telah membunuh 99 orang. Lalu bertanya, apakah ada pintu taubat baginya? Ia kemudian membunuh seorang alim yang berkata tidak ada taubat, hingga genaplah 100 orang yang telah ia bunuh. Namun ia tak menyerah. Ia kembali bertanya kepada seorang alim yang lain dan dijawab, siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan taubat? Ia pun memulai hidup baru, hijrah dari tempat lamanya, dan di tengah perjalanan menuju tempat yang baik ia meninggal. Dan Allah mengampuninya karena niat dan kesungguhannya bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, salat taubat bukan hanya amalan teknis. Ia adalah simbol kembalinya hati yang pernah jauh dari Allah dan ingin kembali dalam pelukan ampunannya. Allah tidak melihat seberapa banyak dosa kita, tapi seberapa sungguh kita ingin berubah. Jika video ini bermanfaat, jangan sahabat simpan sendiri. Bisa jadi ada keluarga, teman, atau orang tua kita yang sedang mencari jalan pulang. Bagikan video ini, karena satu share dari Anda bisa jadi satu langkah orang lain menuju ampunan Allah. Jangan pernah putus asa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari mulai malam ini bangkitlah, ambil wudu dan sholat taubat dengan hati yang penuh harap. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.